Halo para seniman, sambil nonton videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Selamat menonton! On the brakes into turn 8, Quartararo, still not close enough. Quartararo. It looks like it's all done and dusted. What a defensive display. Speed out of this corner is crucial for Quartararo. He now line up anything into turn 4. He flicks it right around 3. Rossi banjir pujian usai bantu tim finish kelima di GT World Challenge Eropa 2022. Mantan pembalap MotoGP Valentino Rossi tampaknya lebih nyaman dengan karir barunya sebagai pembalap. Penampilan terbarunya Rossi di European GT World Challenge 2022 mendapat pujian dari rekan setimnya, Frederik Vervis dan Nico Müller. Rossi mampu membantu timnya finish kelima berkat penampilan di seri keempat European GT World Challenge 2022 di sirkuit Paul Ricard di Marseille, Prancis. Bagi Müller dan wis-wis gaya balap Rossi telah meningkat. Di Enduro 1000 km mereka start dari posisi ke-7. Selama 6 jam berikutnya mereka terus bertarung dan membuat kesalahan sedikit mungkin. Rossi menjadi pembalap terakhir yang melewati garis finish di posisi kelima. Finish 5 besar dari 41 mobil yang masuk merupakan hasil yang baik meski gagal naik podium. Bahkan menurut Fred Vervis, Rossi sebenarnya bisa membawa timnya ke posisi yang lebih baik. Pasalnya menurut dia legenda balap motor berusia 43 tahun itu tampil impresif. Itu adalah hasil yang bagus, saya pikir P4 ada di dalamnya, tetapi P5 terakhir dengan positif. Kata Vervis, kualitas kami bagus, Vel tidak melakukan kesalahan dengan tugasnya. Nico Müller bisa pulih dari scoring ekstra. Pada akhirnya, kami berjuang untuk P4 dan kami nyaris ketinggalan. Menariknya, Müller menyebut timnya sebenarnya bisa naik podium pertama, namun pemberhentian ekstra di tengah balapan membuat mereka finish lebih lambat. Ini hasil yang bagus, tapi bisa lebih baik lagi, bisa jadi podium pertama, kata Müller. Namun sayangnya, pemberhentian ekstra itu menghabiskan waktu kami. Akan tetapi kami berhasil kembali dalam permainan dan mengambil poin bagus. Yang positif adalah bahwa kami punya kecepatan yang sangat baik, tandasnya. Valentino Rossi kembali beraksi di sirkuit Misano, The Doctor langsung menggila. Valentino Rossi kembali beraksi di sirkuit Misano pada lanjutan GT World Challenge Eropa 2022 minggu lalu. The Doctor menggila dan meraih hasil apik di trek favoritnya itu. Sirkuit Misano berlokasi di kampungnya halaman Italia. Itu adalah salah satu venue favoritnya selama berkarir di dunia balap motor sebelum akhirnya pensiun. Kini Rossi kembali ke sirkuit Misano dengan berstatus pembalap mobil. The Doctor sebenarnya mengawali akhir pekan yang cukup buruk saat sesi kualifikasi Sabtu 2 Juli 2022. Dia kecelakaan dan membuat mobilnya berputar-putar. Bagaikan pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Legenda asal Italia itu kembali mengalami nasib sial sesudah itu. Dia gagal menyelesaikan balapan sprint pertama di Misano yang tak jauh dari kampungnya halaman di Tavulia. Akan tetapi pada seri balapan yang berlangsung kemarin, Rossi menunjukkan kelasnya sebagai seorang raja di Misano. Rekan setimnya di WRT Audi, Frederik Vervis pada awalnya membawa mobilnya melaju hingga posisi ke-7. Kemudian ketika kemudi dipegang oleh The Doctor, mobil pabrikan Jerman itu melesat kencang dan sukses bertahan dari tekanan yang impresif yang diberikan Jules Gaunon. Akhirnya dia pun finish posisi kelima saat balapan berakhir. Hebatnya lagi, dilansir dari Crash, hasil tersebut merupakan capaian terbaik yang ditorehkan pembalap berusia 43 tahun itu dalam musim debutnya di GT World Challenge Eropa 2022. Ini rangkumannya. Balapan itu sendiri dimenangkan oleh tim WRT Audi lainnya, yakni duo Charles Wurz dan Dries Winter. Tentu saja akhir pekan kemarin akan selalu dikenang oleh WRT Audi karena dua tim mereka sukses meraih hasil gemilang. Rossi tak menyesal pernah menolak Formula One. Bukan rahasia kalau legenda balap motor Valentino Rossi pernah ingin menyeberang dari MotoGP ke Formula One, sebab dia juga punya gairah besar di balap mobil. The Doctor bahkan pernah melakukan tes bersama Ferrari pada tahun 2004. Mantan Presiden Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, saat itu mengatakan Rossi punya potensi meski belum konsisten.
Namun akhirnya hal tersebut cuma cerita lama. Rossi yang saat itu bisa dibilang lagi di puncak karir memilih tetap berada di MotoGP dan kemudian menjadi legenda dengan torehan 9 gelar juara dunia. Kini usai pensiun dari MotoGP, Rossi memilih balapan-balapan mobil dalam ajang Fanatec GT World Challenge Eropa mengendarai Audi R8 GT3 Evo 2 baru dari tim WRT. Setelah karir selama 26 tahun itu, balapan motor, pembalap asal Italia itu mengatakan tidak menyesal dengan pilihannya. Meski saat itu dia biasa saja pindah ke Formula One dengan tim sekelas Ferrari. Tidak ada penyesalan, alasan pertama saya tidak pindah adalah karena saya tidak siap untuk berhenti balapan, kata Rossi soal pilihannya di MotoGP mengutip Tuttomotowipe.it. Dan itu adalah pilihan yang tepat karena saya kemungkinan memenangkan 2 kejuaraan dunia lagi dan sekitar 30 GP. Jadi saya melakukannya dengan baik, katanya. Kemudian saya sangat dekat dengan Ferrari tetapi saya tidak akan pergi dengan Dread. Saya akan berakhir di salah satu tim satelitnya, kata The Doctor. Valentino Rossi disebut lakukan tindakan tidak bertanggung jawab di GT World Challenge Eropa 2022. Direktur tim WRT Vince Voss menyebut Valentino Rossi tidak bertanggung jawab saat melakukan pit stop pada balapan mobil GT World Challenge Eropa 2022 akhir pekan lalu. Kendati demikian, Voss tetap memuji Rossi lantaran telah melakukan tugasnya dengan baik. Seperti diketahui, GT World Challenge Eropa 2022 telah digelar di sirkuit Imola, Italia, tepatnya pada Minggu 3 April 2022. Pada balapan tersebut, Voss menilai Rossi tidak bertanggung jawab saat melakukan pit stop. Verstappen melakukan kesalahan dengan melewatkan pit box miliknya sehingga harus menjalani satu putaran berikutnya sebelum berganti ke rekannya itu. Pada seri musim lalu, Rossi diduga melakukan kesalahan komunikasi. Dia bersama Valentino Rossi WRT harusnya bisa finish di 10 besar, namun dia melakukan kesalahan saat pit stop sehingga harus puas di peringkat ke-17. Rossi salah memilih waktu saat melakukan pit stop kedua. Saat terjadi antrian karena masuknya safety car, Rossi ikut-ikutan masuk pit stop. Tidak ada kru di sana sehingga dia terpaksa memutar satu lap lagi. Meski begitu, prinsipal Valentino Rossi WRT Vincent Ogah menyalahkan The Doctor. Dia mengatakan hal seperti itu harus dievaluasi lagi. Seluruh perhatian tertuju kepada Valentino Rossi. Dia tampil bagus dan tak melakukan kesalahan saat pit stop. Itu sesuatu yang harus dianalisa dan itu bisa terjadi saat banyak mobil masuk ke pit stop di waktu yang sama, katanya. Dia tidak bertanggung jawab atas masalah pada saat pit stop, ujar Voss. Oleh karena itu, Voss mengatakan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi timnya, terlebih bagi mantan pembalap MotoGP yang menjadi juara dunia sebanyak 7 kali itu. Itu adalah sesuatu yang harus kita cermati, tetapi itu bisa terjadi ketika hampir seluruh tim memasuki pit lane pada saat bersamaan, lanjut Voss. Terlepas dari hal itu, Voss tetap memuji Rossi. Pasalnya, di samping melakukan kesalahan, Rossi masih bisa menjalankan balapan dengan baik. Terlebih Rossi memiliki kecepatan meskipun hanya finish di posisi ke-17. Semua perhatian tertuju padanya, dia melakukan pekerjaan yang sangat baik, tidak ada kesalahan dan dia memiliki kecepatan balapan yang baik, tutup Voss. Di sisi lain, tak mau ketinggalan, Valentino Rossi pantau MotoGP Catalunya 2022 dari sirkuit Paul Ricard. Valentino Rossi tidak bisa mendampingi timnya pada ajang MotoGP Catalunya 2022 pada akhir pekan ini. Walau demikian, dia masih mengikuti perkembangan tim Univer 46 di tengah kesibukannya di ajang GT World Challenge Eropa. Aksi Valentino Rossi kali ini kembali mencuri perhatian. The Doctor mengundang beragam pujian dari penggemarnya karena kedapatan tetap memantau aksi para pembalapnya di MotoGP Catalunya 2022 meski sedang sibuk menjalani karir barunya di ajang GT World Challenge Eropa. Rossi dipastikan bergabung dengan tim WRT untuk menjalani karir usai pensiun dari MotoGP. Dia akan menggunakan mobil Audi R8 LMS di ajang GT World Challenge Eropa 2022. Pada akhir pekan ini, Rossi menjalani salah satu balapan yang paling penting dalam kalender, yaitu balapan ketahanan sirkuit Paul Ricard 1000 km 2022 di sirkuit Paul Ricard. Sementara di sirkuit Barcelona, seluruh pembalap didikannya termasuk yang ada di tim VR46 sedang bersaing. Tentu karena komitmennya, Rossi tidak bisa hadir di MotoGP Catalunya. Walau demikian, hal tersebut tak menghentikan Rossi dalam mengikuti perkembangan di sirkuit Barcelona. Dia masih tampak melihat sesi latihan bebas ketika menunggu gilirannya untuk masuk ke dalam mobil. Hal tersebut pun tampak pada cuplikan di akun Instagram resmi Akademi VR46.
Dari cuplikan itu terlihat Rossi melihat sesi MotoGP berlangsung mulai telepon genggamnya di garasi tim WRT. Balapan sirkuit Paul Ricard 1000 km 2022 sendiri telah rampung berlangsung bersama Frederick Vervis dan Nico Müller. Rossi finish di peringkat kelima di kelas pro. Aksi Rossi langsung banjir pujian dari penggemarnya. Mereka salut dengan perhatian besar Rossi kepada anak asuhnya meski punya kesibukan lain.